Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Unarfal Wigasmoro, lalu teman saya, Tanjung Dein, Dina Yuliarti, Kesya Aura Audi, dan Dwi Nur Fitriana. Di sini kita akan membahas hasil dari pekerjaan kelompok kami, yaitu analisa shell and tube heat exchanger pada rangkaian alat distilasi vaksinasi di lab pilot plant. Next. Nah, yang pertama yaitu tipe heat exchanger yang digunakan. Nah, pada rangkaian alat ventilasi vaksinasi pada pilot plant, tipe heat exchanger yang digunakan adalah tipe shell and tube. Nah, heat exchanger jenis shell and tube ini terdiri atas shell berbentuk silindris dan sejumlah tube yang terpasang di bagian dalamnya. Nah, pada tipe ini, satu jenis fluida mengalir di dalam pipa, sedangkan fluida yang lain mengalir di bagian luar pipa atau di dalam shell pada arah yang sama ataupun berlawanan. Next. Nah, untuk selanjutnya jenis dari heat exchanger shell and tube. Nah, pada uh, web pilot plant digunakan shell and tube tipe 11. Untuk tipe 11, counterflow exchanger atau satu shell pass dan satu tube pass, fluida panas masuk dan mengalir di dalam tube, dan fluida dingin masuk pada ujung yang lain dan mengalir secara counterflow di bagian luar tube, tetapi masih di dalam shell. Selanjutnya ada fungsi heat exchanger. Alat penukar panas atau heat exchanger adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengubah temperatur fluida baik cair maupun gas atau mengubah fasa fluida dengan cara mempertukarkan panasnya dengan fluida lain. Di dalam pilot plant ini, alat penukar panas tersebut berfungsi sebagai kondensor yang mengubah fasa fluida gas atau uap yang berasal dari proses destilasi menjadi fasa liquid. Kemudian di sini terdapat data yang digunakan untuk perhitungan. Terdapat data THI yaitu suhu fluida panas masuk, kemudian ada THO, suhu fluida panas keluar, kemudian ada flow rate fluida panas sebesar 124,6 liter per hour, kemudian ada TCI yaitu suhu fluida dingin masuk, ada TCO, suhu fluida dingin keluar, kemudian ada flow rate fluida dingin sebesar 2 liter per hour. Eh, Waktu yang digunakan untuk pengambilan data suhu yaitu rentang waktu 15 menit. Slide sebelumnya. Nah, untuk waktu 0 menit, efisiensi yang didapat yaitu sebesar 0,0154%, efektivitasnya 3279,44. Untuk waktu 15 menit, efisiensi yang didapat 0,0166%, efektivitasnya 2555,94. Untuk waktu 30 menit, efisiensi yang didapat 0,0142%, efektivitasnya 2376,925. Next. Untuk waktu 45 menit, efisiensi yang didapat 0,0130% dengan efektivitas 2169,6%. Untuk waktu 60 menit, efisiensi yang didapat 0,0142% dengan efektivitas 1714,54%. Untuk waktu 75 menit, efisiensi yang didapat 0,0164% dan dengan efektivitas 1583,7%. Nah, selanjutnya adalah perhitungan dari shell and tube satu-satu. Jadi di problem based learning ini kita menghitung yang pertama itu laju perpindahan panas, koefisien perpindahan panas overall, yaitu U, efisiensi panas, dan efektivitas dari alat penukar panas. Nah, untuk flow rate dari panas sendiri atau hot, itu didapatkan setelah dikalikan dengan rho, dihasilkan mHot itu 0,0345 kg per second, dan flow rate dingin atau mCold
dihasilkan 0,00055 kg per second. Nah, untuk yang perhitungan ini kita menggunakan menit ke 0 yaitu sebagai acuan. Yang pertama itu T hot in sama dengan 35,7 dijadikan Kelvin menjadi 308,85 Kelvin. Hot out 28,7 Celsius dijadikan Kelvin menjadi 301,85 Kelvin. TCI 24,6 dijadikan Kelvin sama dengan 297,75 dan TC out sama dengan 303,35 Kelvin. Untuk mendapatkan T total ini kita menggunakan C in plus C out per 2 dihasilkan 300,55 Kelvin. Dan untuk selanjutnya adalah perhitungan nilai CP atau heat capacity. Untuk penghitungan CP ini kita menggunakan di appendix A25 yaitu untuk menghitung heat capacity kita melakukan interpolasi menggunakan dari suhu T rata-rata dihasilkan X sama dengan 4,1815 kJ per kgK. Next. Selanjutnya perhitungan lambda. HV ini kita menggunakan appendix A29 yaitu properties of saturated steam dan water steam. Kita menggunakan heat vapor yaitu 2567,1 kJ per kg dan liquidnya 150,86 dan didapatkan lambda HV min HL 2416,24 kJ per kg. Nah, yang pertama ini adalah perhitungan laju perpindahan panas. Hot sama dengan M hot dikalikan lambda karena pada hot ini kita terjadi perubahan fasa dari liquid ke vapor dan kita menghitung dengan cara menggunakan panas laten 0,0345 kg per second dikali 2416,24 kJ per kg dihasilkan 83.360 joule per second atau 83.360 watt. Dan yang selanjutnya adalah heat cold. Heat cold ini kita menggunakan panas sensibel karena tidak ada perubahan fasa. Nah, pada heat cold ini menggunakan rumus MCP delta T untuk M cold 0,00055 kg per second, CP 4,1815 kJ per kgK dan dikalikan dengan dikalikan dengan 303,35 min 297,75 Kelvin dan dihasilkan 12,879 watt. Selanjutnya adalah perhitungan koefisien perpindahan panas atau U. Kita menghitung dari yang pertama adalah data TLM dengan rumus THI min TCO min THO min TCI per ln THI min TCO per THO min TCI dan di sini kita langsung saja memasukkan dari suhu yang telah diketahui didapatkan koefisien perpindahan panas sebesar 2739,49 W per M kuadrat K. Selanjutnya adalah perhitungan efisiensi panas. Nah, untuk perhitungan efisiensi ini kita menggunakan rumus heat cold per heat hot didapatkan kita masukkan heat cold per heat hotnya 12,879 watt per 83.360 watt dikalikan 100% dan dihasilkan efisiensi panas sebesar 0,0154%. Nah, yang terakhir ini perhitungan efektivitas HE dengan menggunakan rumus MCP dan di sini kita menghitung kedua dari suhu tersebut yaitu hot dan cold dihasilkan untuk yang efektivitas HE hot sebesar 144,24 W per K dan efektivitas HE untuk cold dihasilkan sebesar 2,29 W per K dan untuk hot ini dijadikan Cmax dan cold ini dijadikan sebagai Cmin. Nah, untuk menghitung efektivitas HE, kita menggunakan rumus H sama dengan epsilon kali C min dikali THI min TCI.
Kita masukkan Hi 83.360W dikalikan dengan epsilon kali 2,29 sebagai C min dikalikan dengan 308,85 min 297,75K dan dihasilkan efektivitas HE sebesar 3.279,44. Next. Nah, dari hasil perhitungan yang didapatkan itu setelah kita lakukan analisis lebih mendalam, ditemukan kemungkinan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada heat exchanger tersebut yang mengakibatkan heat exchanger tersebut itu tidak dapat melakukan proses pertukaran panas secara maksimal dan yang menyebabkan efisiensi pertukaran panasnya itu menurun. Nah, beberapa permasalahan yang terjadi itu yang pertama, indikator flow rate pada rangkaian alat destilasi tersebut itu diduga mengalami error yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara flow rate yang tercatat pada indikator dengan flow rate asli yang mengalir ke dalam heat exchanger tersebut. Sehingga pada saat perhitungan itu hasil yang didapatkan juga tidak sesuai. Hal ini itu dibuktikan dengan melakukan pengamatan pada indikator flow rate pada saat alat dimatikan itu tidak menunjukkan angka 0. Padahal seharusnya itu menunjukkan angka 0 karena tidak ada aliran yang masuk pada alat tersebut. Kemudian yang kedua itu pertukaran panas itu kurang maksimal yang diakibatkan adanya scale pada cell and tube heat exchanger. Nah, scale ini tuh biasanya berupa kerak, sedimen yang menyebabkan pertukaran panasnya itu tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, biasanya scale atau fouling ini tuh biasanya disebabkan oleh proses pembersihan yang kurang memadai, kualitas air yang buruk, atau aliran air yang tinggi. Fouling ini itu juga dapat mengurangi laju perpindahan panas, menyebabkan penurunan efisiensi perpindahan panas, penurunan tekanan, dan juga menyebabkan kerusakan pada alat. Kemudian yang ketiga itu perawatan yang kurang baik, seperti pembersihan alat secara berkala, kemudian pelumasan dan kurangnya pemeriksaan rutin pada alat yang dapat menimbulkan berbagai masalah pada heat exchanger. Kemudian korosi korosi ini juga dapat menjadi masalah pada heat exchanger karena menyebabkan residu yang menyumbat pipa. Korosi ini itu biasanya terjadi karena degradasi permukaan logam akibat adanya reaksi kimia, kemudian paparan cairan korosif, suhu yang tinggi, dan juga pemilihan material yang kurang sesuai. Kemudian ada erosi. Erosi ini itu terjadi saat cairan yang sudah diaplikasikan itu memakan permukaan tabung. Efek ini tuh diperkuat dengan adanya partikel seperti pasir ataupun lumpur dalam cairan tersebut dan hal ini dapat mengakibatkan erosinya itu berjalan lebih cepat. Erosi ini itu dapat menyebabkan dinding tabung itu menipis dan bocor. Kemudian masalah distribusi aliran itu tidak merata yang disebabkan oleh adanya penyumbatan pada jalur aliran. Hal ini itu dapat menyebabkan proses pertukaran panasnya itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dari permasalahan-permasalahan tersebut itu tentunya memerlukan solusi dan juga perawatan yang diperlukan agar proses pertukaran panas pada heat exchanger itu dapat berjalan dengan baik. Next. Nah, berikut merupakan beberapa solusi yang bisa diterapkan pada heat exchanger tersebut. Yang pertama itu melakukan pembersihan secara berkala untuk membuang kotoran-kotoran yang mungkin masih tertinggal di dalam heat exchanger tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan pengujian indikator untuk memastikan keakuratannya dan melakukan penggantian suku cadang apabila sudah tidak bisa digunakan kembali. Kemudian yang ketiga itu dilakukan pemeriksaan dan pengecekan alat secara berkala untuk mengetahui apakah ada permasalahan pada alat tersebut dan supaya bisa dengan cepat dilakukan perawatan apabila terdapat masalah pada alat tersebut. Yang kemudian melakukan pengendalian kualitas air dengan cara menggunakan filtrasi untuk mengurangi adanya pengotor-pengotor yang mungkin ikut masuk ke dalam alat heat exchanger dan meningkatkan risiko adanya penyumbatan dan juga korosi. Kemudian menggunakan bahan anti-fouling pada permukaan heat exchanger untuk mencegah penumpukan material atau pengotor yang tidak diinginkan dan menyebabkan fouling. Kemudian yang terakhir, memilih material yang sesuai seperti material yang tahan korosi dan juga material dengan konduktivitas yang tinggi sehingga proses pertukaran panas pada heat exchanger bisa berjalan dengan baik. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Semoga dari analisa permasalahan
dan solusi yang kami dapatkan bisa menjadi acuan untuk perbaikan alat di pilot plan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.